Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas mengenai fikih tasawuf. Kita akan mengulang kembali persoalan fikih, karena kitab fikih yang kemarin itu Safinatun Najah beserta sarahnya Kasyifatus saja itu sudah selesai. Maka kita akan mengulang lagi bab fikih ini dari awal, yaitu mengenai thaharah. Saya ambil dari kitabnya yang Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bab mengenai kitab mengenai Asrarut Thaharah, rahasia-rahasia mengenai bersuci. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nazafah. Kata baginda Nabi, agama itu dibangun berdasarkan kebersihan. Ini menunjukkan betapa kebersihan, kesucian itu memang bagian daripada agama. Wa qala Nabi miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kalau ada orang sholat tidak dengan cara bersuci, maka sama seperti orang masuk rumah tapi tidak bawa kunci rumah. Tidak bisa masuk ke pintu kalau tidak menggunakan kunci. Jadi kuncinya sholat, kata baginda Nabi, adalah bersuci. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya itu ada orang-orang yang senang sekali mensucikan dirinya kepada Allah, mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka terhadap orang-orang yang bersuci, orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman. At-tuhuru nisful iman. Bersuci itu sebagian daripada keimanan. Kalau orang sudah bersuci, maka sudah dapat dia sebagian daripada imannya. Nah, hadis-hadis ini dan dalil-dalil dalam Quran ini menunjukkan betapa bersuci, mensucikan diri itu bagian penting dalam agama. Hanya persoalan yang perlu dipahami lebih dalam adalah ini bersucinya, membersihkan dirinya, zohirnya apa batinnya? Apa harus dua-duanya? Yang mana yang harus ditekankan? Yang zohir apa yang batin? Maka Imam Al-Ghazali di sini menyatakan bahwa at-thaharatu laha arba'u maratib. Bersuci itu punya 4 tingkat, ada 4 grade, ada 4 tingkatannya orang bersuci ini. Yang pertama al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama dari bersuci itu tathhiruz zahiri anil ahdasi wa anil ahbasi wal fadolati. Tingkatan yang pertama bersuci itu adalah mensucikan yang zohir. Yang zohir ini badan kita nih, mensucikan jasad, mensucikan yang tampak nih yang zohir. Dari mana mensucikan yang zohir itu? Dari berbagai macam kotoran, hadas, dan dari kotoran-kotoran serta dari benda-benda yang menjijikkan. Kalau ada orang membersihkan badannya dari hadas, dari najis, dari kotoran, dari benda-benda yang menjijikkan, dia selalu menjaga tubuhnya dari kebersihan,
sikat gigi itu gak cuma 2 kali tapi 3 kali, lalu kemudian sabunan mandi itu sampai 3 kali, terus kemudian glowingan terus, rambutnya kemudian bersih terus, kukunya itu nggak mau dipotong pakai yang biasa tapi yang pakai ya kayak gitu-gitulah, giginya scalingan terus. Kalau cuma itu masih baru tahap toharoh martabatul ula. Dia masih pada tingkatan yang pertama, tingkatan 1. Kalau orang cuma ada di wilayah situ, maka dia harus naik ke level kedua, ke tingkatan kedua. Setelah dia membersihkan zohirnya, ini, maka naik dia ke tingkatan yang kedua, tathirul jawari anil jaroimi wal asam, mensucikan anggota badan dari kejahatan dan dosa. Tangannya itu disucikan, jangan sampai tangannya berbuat dosa. Tangannya disucikan dari berbuat maksiat. Matanya disucikan, dibersihkan. Dari mana matanya dibersihkan? Bukan pakai yang alat-alat itu bersihan zohir, tapi matanya dibersihkan dari melihat segala sesuatu yang sifatnya buruk. Pokoknya mensucikan anggota badan dari berbagai kejahatan dan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya dijaga, dibersihin. Dibersihinnya bukan zuhir, makanya zuhir tingkatan pertama. Tingkatan kedua ini, membersihkannya ini, dia tidak mau melihat, menjaga daripada perbuatan yang jahat maupun dosa. Itu baru tingkatan kedua itu. Tangannya nggak berbuat dosa, matanya nggak berbuat dosa, kupingnya nggak berbuat dosa, mulutnya nggak berbuat dosa. Itu masih toharo level 2 itu. Masih toharo level 2 itu. Terus level yang ketiga apa? Di atasnya itu tadhirul qalbi anil ahlakil mazmumati wal rozailil mamkutati. Tingkatan yang ketiga adalah mensucikan hati. Dari mana? Dari akhlak yang tercela dan kotoran-kotoran dan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Kalau tadi zohirnya, kemudian badannya, lalu kemudian sekarang masuk ke hatinya, Kalau tadi membersihkan fisik badannya, kemudian membersihkan batin dari badannya itu, maka kemudian sekarang masuk lagi ke wilayah yang dalam, yaitu kolbu, hatinya. Contoh, kalau di level kedua, kalau ada orang tua, kemudian kita lewat, itu kan kalau pakai tathirul jawari, kalau jawari anggota badan kita ini suci, kalau orang tua kita lewat depan orang tua apa? Permisi. Ya duduk berkondisi. Itu namanya tathirul jawari, membersihkan anggota tubuh dari perbuatan yang buruk. Urusan nanti dia tunduk atau kemudian dia cium tangan atau dia hormat sama atasannya, itu hatinya dongkol apa enggak, itu masih level kedua. Maka kalau dia sudah masuk ke level ketiga, membersihkan hati, maka ketika dia nunduk secara zahir, hatinya juga nunduk. Ketika dia hormat kepada atasannya, ya memang hatinya juga hormat. Kalau dia kemudian berbuat baik fisiknya, dia nolong orang, tangannya nolongin orang, kakinya nolongin orang, matanya nolongin orang. Kemudian dia naik ke level ketiga itu, fisiknya nolongin orang, hatinya juga ikut nolongin orang. Tapi kalau cuma ada di level kedua saja tadi, memang benar dia secara zahir tangannya bagus, tangannya selalu menolong orang. Tapi kalau cuma sampai di level kedua, hatinya penuh dengan kedustaan. Mungkin dia bantuin orangnya itu karena ria, karena sombong, karena pamer, karena segala macam. Maka dia harus naik ke level ketiga tuh, bersihin hati. Dari mana? Akhlakul mazmumah. Baru ke level keempat. Dan ini level orang-orang para nabi. Cukup gak kita sampai ketiga dah?
cukup ini, jangan ngayal-ngayal dulu sampai keempat. Kenapa? Karena martabatul robi'ah, tingkatan yang keempat itu tathhirus sirri amma siwallah, membersihkan syir. Syir itu di dalamnya kolbu itu lapisan atas, di dalamnya kolbu itu ada yang namanya sir, di dalamnya hati itu ada namanya sir. Itu ngebersihin sir dari segala sesuatu selain kepada Allah. Hatinya ini udah gak ada lagi pengharapan sama manusia. Hatinya ini udah gak ta'aluk lagi, gak bergantung lagi dengan manusia. Hatinya ini udah pure karena Allah Ta'ala. Kalau sering saya sampaikan, kalau Anda jalan kemudian bawa duit banyak, gagah gak jalannya? Gagah. Kalau gak punya duit, gagah apa gak jalannya? Kurang gagah, kurang percaya diri, kurang enak. Berarti kan gagahannya dari apa? Siwallah, dari selain Allah. Ini ngebersihin sir dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ini adanya toharatul anbiya'i sholawatullahi alaihim wassiddiqin. Inilah bersucinya para nabi dan juga siddiqin, orang-orang yang siddiq. Kita ini nyampe di level 3 aja udah oke banget. Syukur-syukur naik ke level siddiq, di mana hati kita bersih dari siwallah. Tapi rasanya itu butuh perjuangan banyak itu, membebaskan hati dari selain Allah. Susah itu, makanya perlu proses. Nah, itulah yang disebut dengan kata Imam Al-Ghazali di sini, tingkatan daripada bersuci. Mensucikan jasad dari kotoran-kotoran yang nampak, kemudian membersihkan anggota badan dari berbuat maksiat, membersihkan hati dari akhlak yang tercela, membersihkan sir dari apapun selain Allah. Inilah yang disebut dengan toharoh, bersuci.